Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Kontroversi mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali menguat setelah muncul kritik tajam terhadap total anggaran negara yang diklaim telah mencapai 115 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo disebut sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan dugaan dominasi dalam kebijakan hingga mengabaikan resiko fiskal yang membebani APBN. Sejumlah kalangan menilai bahwa proyek ini tidak lagi sesuai dengan janji awal Presiden Jokowi yang pernah menyebutkan bahwa pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, namun data dan pengakuan sejumlah pejabat justru membuktikan bahwa sebagian besar pendanaan IKN ini hingga kini masih berasal dari kas negara. Total anggaran yang telah dikucurkan hingga kini diperkirakan sudah lebih dari 100 triliun rupiah. Bahkan beberapa sumber menyebut angka 115 triliun rupiah jika menghitung infrastruktur pendukung, birokrasi, dan belanja lahan, kata ekonom publik dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat dikutip dari inilah.com. Ketegangan meningkat setelah DPR RI memutuskan memblokir sebagian anggaran IKN dalam RAPBN 2025. Sebagai respon atas memburuknya kondisi fiskal nasional, Presiden Jokowi saat ditanya wartawan memilih tidak menjawab secara lugas dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada pemerintah yang kini berwenang. Tanyakan ke pemerintah, ujar Jokowi singkat saat ditemui usai kunjungan di Kalimantan Timur. Sikap ini pun menuai kritik dari kalangan oposisi dan juga publik. Mereka menilai Jokowi seharusnya bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada rakyat. Mengingat proyek IKN adalah inisiatif dan prioritas utama di masa pemerintahannya. Tokoh oposisi seperti Rocky Gerung menyebut bahwa IKN ini sebagai proyek ambisi pribadi yang tidak dibutuhkan rakyat. Dalam beberapa pernyataannya, Rocky menilai bahwa pembangunan IKN hanya menguntungkan elit tertentu dan menjadikan APBN sebagai alat perampokan terstruktur Jokowi. Memindahkan ibu kota bukan karena kebutuhan negara, tapi karena obsesi pribadi. Ini bukan legasi, ini liability, ujar Rocky Gerung dalam siaran kanal YouTube-nya. Partai Demokrat dan beberapa fraksi di DPR bahkan juga mempertanyakan ekonomi pemutus hubungan kerja massal dan juga melonjaknya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, pembangunan fisik di lapangan tak berjalan sesuai dengan eksepsi. Kemudian, meski pemerintah mengklaim bahwa beberapa infrastruktur seperti Istana Presiden telah selesai 60%, namun laporan media menyebut banyak proyek pendukung yang mangkrak dan sejumlah investor mulai menarik diri. Jika tidak ada kejelasan fiskal dan payung hukum investasi, IKN bisa menjadi monumen proyek gagal, kata anggota Komisi 9 DPR Anwar Said kepada pikiran.com. Kemudian, di tengah situasi ekonomi yang makin tidak pasti, proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN justru menyerap dana fantastis. Anggaran yang disebut telah mencapai 115 triliun rupiah dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk kemewahan yang dipertontonkan di atas penderitaan rakyat. Kritikus menyebut bahwa proyek ini tak lebih dari ambisi politik dan juga ambisi simbolik pemerintahan Jokowi yang minim manfaat langsung bagi masyarakat. Kalau niatnya membangun untuk rakyat, kenapa justru proyek ini dikebut saat rakyat menjerit karena harga beras, listrik, dan bahkan BBM naik? Dan juga ujar pengamat kebijakan publik Taufik Budirahman kepada inilah.com bahwa data dari BPS 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 15 juta warga Indonesia ini belum mendapatkan akses air bersih. Sementara itu, pemerintah justru mengalokasikan triliunan rupiah untuk membangun kawasan elit di Kalimantan Timur yang belum tentu bisa dijangkau masyarakat umum. Kritik menyasar langsung ke Presiden Jokowi yang dinilai buta sosial dan terlalu memasakkan proyek IKN meski belum mendapat dukungan luas. Proyek ini tidak melalui proses partisipasi publik, ini bukan hasil konsensus rakyat, ini hasil perintah satu orang yaitu Jokowi, kata Ketua Koalisi Rakyat Waspada IKN KRWI Alfiansyah. Dalam aksi demonstrasi juga di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2025 lalu, narasi awal bahwa pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta juga mulai diragukan. Bahkan studi LPEM UI pada 2023 juga menyebut
kalau pemindahan birokrasi ke Kalimantan Timur ini tidak otomatis mengurangi kemacetan atau polusi di ibu kota lama. Nah, sebab pusat bisnis, bahkan industri dan juga penduduk masih tetap berpusat di Pulau Jawa. Nah, sebaliknya, IKN justru dikhawatirkan menjadi simbol kekuasaan baru yang dipoles mewah untuk warisan politik pribadi. Bukan solusi negara yang dipindahkan ke IKN cuma pejabat, rakyat tetap di Jakarta. Ini bukan desentralisasi ya, ini ya pencitraan kekuasaan, ujar analis politik senior Dr. Yos Rizal kepada pikiran rakyat.com. Namun kritik lain juga mengarah ke penggunaan aset dan juga sumber daya negara yang dialihkan ke IKN. Bahkan ya, hingga kini nih, lebih dari 8.000 hektar hutan telah dibuka, juga puluhan triliun rupiah tanah negara telah dialihkan. Namun, manfaat konkret bagi masyarakat masih belum jelas. Apakah 115 triliun ini bisa kembali? Apakah rakyat akan merasa dampaknya? Atau ini akan jadi taman mini jilid 2 yang hanya dinikmati elit? Kata anggota Komisi 9 DPR Ferry Gunawan dalam rapat RDP bersama Kemenkau pekan lalu. Kemudian proyek IKN dengan seluruh narasi kemajuan dan modernisasi kini justru ya dituduh sebagai monumen kesenjangan saat negara membangun untuk pejabat bukan untuk rakyat dengan anggaran fantastis bahkan hingga 115 triliun rupiah. Publik semakin mendesak pemerintah agar menghentikan proyek ini atau setidaknya ya mengevaluasi total arah kebijakannya.